Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakhiri tahun 2023 ini di minggu yang terakhir. Kita syukuri segala pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dari awal tahun 2023 sampai saat ini. Tuhan sudah pelihara kita. Kita jelang, kita songsong tahun 24 bersama Yesus. Kita yakin dan percaya Tuhan terus menyertai kita dan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian penyembahan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan
Ku tidak imbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau
Dan kita syukuri kebaikan Tuhan. Haleluya. Sungguh kalau kita bisa melewati hari lepas hari, bahkan melewati tahun 23 ini bersama Yesus, itu sungguh satu kemurahan yang besar. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Kita tidak mampu menghadapi masalah persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini tanpa Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, berterima kasih, lebih lagi mengasihi Tuhan. Haleluya, yang sudah memimpin kita, membimbing kita, menuntun kita, menguatkan. Saat kita lemah, Tuhan kuatkan. Saat kita sakit, sudah disembuhkan. Saat kita membutuhkan pertolongan, Tuhan sudah buka jalan. Oh, terima kasih Tuhan. Bahkan saat-saat yang sulit, menghadapi kesesatan, menghadapi kebimbangan, Yesus, Roh Kudus, firman Allah memberikan kita ketenangan, kekuatan. Haleluya. Mari kita kuatkan hati kita, teguhkan hati kita terus untuk masuk di dalam tahun 24 ini. Sebab Dialah batu karang kita. Haleluya. Dia yang memberi kita kemenangan. Haleluya. Dia akan memberi kita segala kebutuhan kita. Tuhan pasti mencukupinya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan nyanyikan pujian ini sekali lagi dengan penuh percaya. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan kita lebih besar dari segala yang ada di dalam dunia ini. Haleluya.
Sungguh kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kalau kami bisa melewati di tahun 23 ini sampai pada hari yang terakhir, minggu yang terakhir pada saat ini, dan kami terus diberi kemenangan oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa Yesus kami akan mengalami banyak kekalahan, kami mengalami banyak kejatuhan, kemunduran, kelemahan. Tapi dengan Yesus, batu karang yang hidup itu, kami beroleh kekuatan, kemenangan sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kembali Tuhan, pada pagi hari ini kami akan bersyukur, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan di akhir tahun ini dengan penuh sukacita atas segala pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami semua, hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, umatmu Tuhan. Layakan kami memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Bebaskan roh kami untuk memuji, menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan hentar dengan tangan kasih-Mu, beri kekuatan bagi mereka, beri kemenangan untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah, untuk mendapatkan pertolongan saat mereka membutuhkan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk Ustaz. Haleluya. Ya, selamat pagi, selamat beribadah kembali di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akhiri ya tahun 23 ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita. Lalu karena Tuhan sudah menolong kita semuanya. Kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu Mengalir. Sukacitamu melimpah dalamku.
bisa bersuka cita. Silakan duduk Pak Adi. Itu bukan karena uang kita banyak, ya. Kita suka cita bukan karena perkara-perkara dunia ini, ya. Tapi sumber sukacita kita karena Yesus ada di dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Oleh karena itu, biarlah ya, kita song-song tahun 24 ini bersama Roh Kudus itu sumber sukacita kita. Firman Allah itu sumber sukacita kita. Haleluya. Sebab Tuhan mengatakan, kalau kamu minum air di dunia ini, minum air perkara-perkara dunia ini, kita akan terus haus. Kalau kita kejar dunia ini, kejar keuangan terus, tidak ada haus, tidak ada habisnya. Haus terus, kurang terus. Tapi kalau sumber dari surga itu masuk dalam hati kita, kita sudah tidak perlu mengejar perkara dunia ini. Kita puas dengan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Itulah ya, Tuhan juru selamat kita, sumber segala-galanya. Kita pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
musim terus berganti. Ya, kita lewati tahun 23 ini. Kita masuk ke tahun ke-24. Haleluya, beserta Yesus, bersama Yesus. Sebab kasih-Nya Tuhan tetap abadi. Haleluya. Mari kita mengasihi Tuhan lebih lagi, mencintai Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk masuk tahun 24 ini, berarti Tuhan punya rencana supaya rohani kita semakin tumbuh, semakin meningkat, akan menuju pada kesempurnaan, siap menyongsong Tuhan yang sebentar akan datang kembali. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Setiap musim terus berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan melindungi. Amin. Terima kasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku. Terima kasih Tuhan selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita angkat tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku. Oh, terima kasih Yesus. Selalu menjagaku. Katakan dengan penuh iman. Haleluya. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Inilah yang kami alami bersama Engkau di tahun 2023 ini Bapa. Haleluya. Kami yakin dan percaya Engkau akan melanjutkan kasih setiamu kepada kami yang mau taat, yang mau setia, yang mau melakukan kehendak Tuhan. Tuhan akan mengenyangkan kita, Tuhan pelihara kita, dan Tuhan sampai seumur hidup kita, Dia memelihara kehidupan kita.
takkan kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, segala pujian kami yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Biar Engkau sendiri yang berbicara pada kami, menegur, mendidik, mengingatkan kami. Haleluya, memberikan penghiburan, pertolongan, kekuatan bagi kami untuk boleh taat setia sampai pada akhirnya di tahun 2024 ini. Terima kasih Bapa. Saat kami mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Saat kami mengalami kesakitan, Tuhan sembuhkan. Saat kami mengalami jalan buntu, Tuhan sudah bukakan. Demikian juga di tahun depan ini Tuhan. Haleluya. Pasti banyak hambatan, halangan, rintangan yang harus kami hadapi. Tapi kami tidak takut karena kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang kuat, yang sanggup mengatasi segala-galanya. Dengan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu, kami akan dituntun, dibimbing. Haleluya. Melewati apa saja, kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu dan anak didiknya, Tuhan urapi. Haleluya. Guru-guru sekolah minggu Tuhan, dengan urapan dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, sehingga firman yang disampaikan tertanam di hati anak-anak yang masih kecil ini Tuhan, dan mereka bertumbuh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kehidupannya, teman-temannya, juga orang tuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai akhirnya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2024. Tinggal menghitung jam ya. Kurang 16 jam 40 menit. 17 jam sudah kurang 20 menit. Tinggal 16 jam 40 menit lagi kita akan segera memasuki tahun 2024. Sekarang kita akan belajar firman Allah. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita sepanjang tahun 2023. Kita lihat dulu 2023 year in review. Kita lihat ya, bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. God is at work. Tanda seru ya. Cuman 4 kata. God is at work. Ibadah tutup tahun GPPS Tropodo 31 Desember 2023. Itu sudah 2024. Haleluya. 2023-nya ada di kecil itu ya. Haleluya. Kita lihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kita. Bagaimana caranya supaya Tuhan bisa bekerja di dalam kita? Caranya cuma satu, yaitu apa? Masih ingat? Bersyukur. Haleluya. Saat kita bersyukur, kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saat itu Tuhan bekerja di dalam kita. God is at work. Tanda seru. God itu firman. Yohanes 1 ayat 1, firman bekerja. Bagaimana firman bisa bekerja? Ya dibaca ya. Baca firman, baca firman, baca firman. Terus dibaca, terus diapakan? Dimakan ya. Makan firman, makan firman, makan firman. Dan saat kita makan, firman itu bekerja. Apa artinya makan? Makan itu artinya percaya. Itu makan. Ada ayat yang mengatakan kalau kita tidak bekerja, kita tidak boleh makan. Apa itu bekerja? Bekerja itu percaya. Percaya itu bekerja ya. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Apa itu berdoa? Berdoa itu bekerja. Bekerja itu berdoa. Haleluya. Percaya. Yohanes 6 ayat 29 dikatakan pekerjaan yang dikehendaki Bapa adalah percaya. Percaya dengan firman, kuat kuasa firman, kasih karunia, percaya. Coba kita lihat Yesaya 26 ayat 12. Ada 3 ayat.
Ini yang dibaca cuma Yesaya 26:12. Nanti ada ayat-ayat lainnya banyak. Kalau cuma diambil 3 itu ada 2 Korintus 3 ayat 5, ada 1 Korintus 15 ayat 10, nanti nyambung semua. Tadi pagi saya berdoa, itu terus dapat terus, nanti nyambung Matius 1, 2, 3, nyambung Matius 8, 20. Tadi kita nyanyi juga apa? Tadi waktu nyanyi kita dapat apa? Saya dapat 3S. Apa 3S? Sungai sukacita sejahtera. Ada ayatnya ini. Ayatnya di mana? Yesaya 48:18. Itu kita punya sungai sukacita sejahtera. Sungainya mengalir dari mata air terus ngalir terus. Haleluya. Penuh sukacita dan sejahtera. Sekarang sudah hampir habis tahun 23. Apakah sejahtera kita meningkat? Saya kalau lihat cucu saya ya, mulai di perut dulu tiap bulan periksa di dokter, terus tumbuh tiap hari, tambah lama tambah pinter, terus tumbuh. Bagaimana kerohanian kita? Nanti tumbuh jadi seperti Vindo dulu juga bayi ya, sekarang punya bayi ya. Saya tadi pagi ngitung ya, 92 berarti 8, nanti tahun 24 ini Vindo itu sudah 30 lebih ya, sudah 32. Anak saya yang besar sudah 40 ya, masuk kepala 4. Saya sama Pak Henry sudah hampir 41 menikah, 41 tahun. Bertumbuh secara jasmani, bertumbuh ya, anak-anak tumbuh takut akan Tuhan. Saya tuh seneng lihat anak mantu cucu ya, takut akan Tuhan. Itu yang terpenting. Apa itu sukses? Sukses itu menyatu dengan kehendak Allah, itu sukses ya. Bukan diukur secara dunia, harus kita ukur dalam kekekalan. Kita lihat Yesaya 26:12. Ya Tuhan, Engkau pasti ya. Bahasa Indonesia terus diterjemahkan akan ya. Will itu tidak hanya terjemahannya akan ya. Will itu bisa sesuatu yang akan datang tapi pasti, akan yang pasti ya. Ya Tuhan, Engkau pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami, disediakan. Tinggal kita itu ngambilnya caranya apa? Dibaca, dimakan ya. Dibaca, dimakan. Kalau kita tidak mau baca, tidak mau makan, merenungkan, melakukan terus gitu terus, nanti firman sendiri yang bekerja. Itu kuncinya tuh dimakan ya. Makan firman seperti kita makan. Seperti kalau kita makan, kita satu hari makan 3 kali ya. Makan firman. Makanan itu bekerja, yang keluar ada yang keluar, ada yang terus bertumbuh. Kalau sudah tua gini sudah bukan bertumbuh, malah secara jasmani menurun. Haleluya. Tapi kita secara batin terus merasakan sukacita sejahtera. 3S, sungai sukacita sejahtera. Diperhatikan nanti di Yesaya 48:18 saat kita memperhatikan firman. Itu sungai sukacita sejahtera itu mengalir. Haleluya. Terus sampai ke anak cucu kita, sampai nanti semuanya tetap di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu, perhatikan dua kata ini ya, segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Ini penting ini ya. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Contoh yang gampang saja, contoh yang gampang yang sudah kita alami sehari-hari. Tadi kalau ibadah kan papa mamanya engkaunya repot di sini ya. Jadi mulai 6:30 datang itu saya yang gendong. Tapi sebetulnya apa? Di situ dikatakan apa? Sebetulnya yang gendong Pierre itu siapa? Tuhan sendiri ya. Haleluya. Haleluya. Kalau kita bisa terus ingat firman, kita melakukan semua untuk Tuhan, kita itu tidak akan
gendong asal gendong, jaga anak asal jaga anak, jaga cucu asal jaga. Akhirnya kalau kita sungguh-sungguh tidak akan timbul kebosanan atau kejenuhan dan lain sebagainya. Kita lakukan dengan segenap hati. Firman ini kuncinya terus ditekankan itu segenap hati. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Dulu saya jaga anak-anak ya. Kalau pengen tahu saya jaga anak-anak gimana, bisa tanya sama Bapak Gembala ya. Caranya mungkin sampai kadang Bapak Gembala tuh bingung ya, kok aduh rasanya sampai seperti itu ya. Tapi kita sebetulnya yang jaga anak-anak bukan saya sendiri, Tuhan yang jaga. Saya pesan sama anak-anak, anak itu titipannya Tuhan. Kita bertanggung jawab, dijaga, dikasih contoh yang benar. Karena anak kecil itu pertamanya kuat ya. Ini kata-kata ini, coba mulai segala sesuatu ini perhatikan ya. Segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu. Jadi kalau lagi kora-kora, macem-macem, ngomel enggak? Kalau masih kora-kora, masih segala macem ngomel ya, aduh kesel, bosen ya. Ini liburan ini semua pada jalan-jalan, saya ke gereja lagi ya. Tiap minggu ya ke gereja. Ini hari terakhir semua sudah pada istilahnya sekarang itu ngadem. Ngadem ya, semua pasang status ngadem ya. Ngadem di mana. Terus ada lagi yang sambat macet ya. Saya bilang wis paling aman di rumah. Ya. Di rumah juga seperti villa kok ya. Villa satu malam bisa ada yang sampai 10 juta. Kita bisa apa enggak di rumah seperti di villa 100 juta gitu ya. Dinikmati. Bisa melihat kekekalan. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Coba kita teruskan aja terus nanti daripada enggak nututi. Ini ayat-ayatnya luar biasa yang kita terima di akhir tahun ini. Ayub 14 ayat 5 dulu nak. We must follow his time schedule ya. Ikuti jadwal waktunya Allah. Orang yang paling bahagia itu orang yang bisa hidup saat ini dengan bersyukur. Saat syukur, saat syukur lagi sejahtera, 3 lagi. Setiap saat, setiap momen itu ya dinikmati. Haleluya. Dengan rasa syukur, Ayub 14 ayat 5 ini sering saya ulangi. Gampangnya Ayub 14:5 ini gampangnya itu gini. Ndak lebih sak detik, ndak kurang sak detik. Tuhan tuh ngaturnya itu sempurna. Seperti saat ini, kita di saat ini semua dalam pengaturan Tuhan. Gampang ya, 14:5, 1 tambah 4 sama dengan 5. Ini 1, 4, 5. Jikalau hari-harinya sudah pasti. Bahasa Indonesianya diterjemahkan seperti ini, tapi saya rangkum dari bahasa aslinya, gampangnya itu gini. Ndak lebih sak detik, ndak kurang sak detik. Jadi kita ndak punya rasa khawatir ya. Berita-berita macam-macam ya. Mungkin sudah pernah saya saksikan ya, Bapak Gembala yang menyaksikan waktu hari Minggu siang terdengar suara ledakan yang cukup keras ya. Lampunya itu bir. Dikira voltasenya turun ya, ternyata cuman kita. Ternyata ada yang terbakar di situ, dibetulkan yang di sini masih nyambung terbakar sampai di pusatnya, di atasnya warung itu ya. Warungnya waktu itu tutup. Itu Minggu siang. Anak-anak sampai bilang, "Lah ya kok tepaan papa mama di rumah ya." Kan kita baru pulang dari Sydney waktu itu. Kalau kita dalam keadaan pergi ya, saya lihat di berita juga ada yang seperti itu. Biasanya kantor-kantor juga seperti itu dan biasanya terjadi terus tidak ada orang dan terbakar. Itu sudah terbakar di situ sampai akhirnya PLN harus panggil lagi mobil karena harus pakai khusus ya. Itu saya melihat tidak lebih sak detik, tidak kurang sak detik. Tuhan ngatur semua. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu, sudah pasti, sudah tentu hari-hari jumlah bulan
padamu sudah tentu, sudah diatur sempurna. Lagunya gimana? Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna ya. Semua diatur sempurna. Sampai saya sekarang ini, saya sudah tua ya, sudah hampir 70 ya. Sudah tua, saya melihat ke belakang, saya melihat pengaturan Tuhan. Saat kita melewati badai sekalipun, Tuhan menguatkan kita, sehingga kita hanya mengepakkan sayap, Tuhan mengangkat kita lebih tinggi. Badai itu membawa kita terbang lebih tinggi. Ayatnya mana? Yesaya 58, 13, 14. Kalau kita terus dalam kehendak Tuhan, kita naik yang namanya kendaraan kemenangan ya, seperti Raja Wali. Dan batas-batasnya sudah kau tetapkan. Satu ayat ada 3 kata. Coba apa katanya? Sudah pasti, sudah tentu, sudah kau tetapkan. Kau Allah firman. Sebab itu rahasianya semua ada di sini. Yesus itu apa? Yesus itu kasih karunia, semua ada di sini. Semua firman ini pusatnya itu Yesus, pusatnya itu kasih karunia. 773692 kata, 70 jam. Semua kalau kita lihat nanti kita akan ketemu hal-hal yang luar biasa. Mulai Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21. Kita akan menemukan terus kasih karunia melingkupi kita, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Ya. Dulu waktu anak-anak masih kecil, Vindo itu suka baca Donald Bebek itu ya. Itu saya nggak tahu itu di buku Donald Bebek atau apa ya, yang Goofy itu ya. Goofy itu kita lihat ya, setiap dia dicelakai, mesti dia sudah lewat, mau dijatuhi apa ya, dia lewat terus jatuh. Kalau di depannya dia kadang berhenti lewat di depannya, seperti perlindungan yang sempurna. Itu kalau kita baca semua, apa yang kita dapatkan? Tuhan itu sangat mengasihi kita. Terus kita lanjut aja dulu. We must follow his time schedule. Ada lagi Ayub, ini saya ambil 2 ayat ya, 14:5 sama 4:22. Ayub 42 ayat 2. Terus ikuti jadwalnya Allah. Ikuti, terus ikuti. Tiap detik kita gunakan, kita investasikan. Aku tahu, kata aku tahu, I know. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi anak Tuhan itu sebetulnya sudah tidak ada khawatir, sudah tidak ada apa ya. Sejahtera sukacita terus, isinya syukur, sejahtera sukacita terus ya. Syukur, sejahtera sukacita. Ayatnya di 1 Tesalonika 5, 16, 17, 18. 18-nya syukur, sukacitanya 16, berarti sejahteranya masuk di 17. Apa itu 17? Ya tetap berdoa, itu 17. Apa itu berdoa? Sejahtera. Ketemu semua. Nanti firman itu sudah tidak pakai yang lainnya, cuma 1 buku ini aja. Firman ayat menerangkan ayat, kita nanti akan dapat terus, tidak berhenti. Tadi saya nulis pagi-pagi itu dapat terus, tidak berhenti. Firman itu akan jalan terus ya. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini perhatikan, tidak ada. Haleluya. Jadi kita bisa percaya sepenuh, yakin akan pengaturan Tuhan. Terus ingat ya, saat kehendak Allah menyatu dengan kehendak kita, tandanya itu kita tahu bahwa semua bekerja untuk kebaikan. Jadi mengalami apapun, kita isinya bersyukur ya. Mungkin contoh praktek dalam kehidupan sehari-hari ya. Vindo sama Hana ini sekarang sudah tinggal di Diamond ya.
Di Diamond itu tidak ada orang jualan seperti di Tropodo ya. Tropodo ini meriah ya, kulinernya banyak ya. Dulu Vindo waktu di Tropodo tidak merasa ya kalau di Tropodo ini banyak yang jual. Sekarang di Diamond baru merasa sepi ya, di sana tidak ada yang jualan ya. Ada yang agak jauh satu Pak Tahu Tek ya. Jadi beli tahu tek aja harus naik mobil agak jauh ya. Tidak ada yang di sini kan bisa jalan kaki semua lengkap ya, banyak ya. Lama-lama dia kangen ya. Dia ngomong, "Mah, aku malam-malam kulineran di Tropodo ya." Dulu padahal waktu di Tropodo tidak pernah kulineran di sini, malam-malam kulineran di Tropodo, beli. Sudah malam mungkin pokes yang satunya sudah habis, pokes yang lainnya ya. Dibeli semua. Waktu pokes itu agak kurang gimana gitu ya. Itu kalau cara mandang kita gimana? Apakah kita, waduh, rugi rek, mungkin rugi berapa gitu ya? Itu rugi enggak? Gimana cara berpikirnya gimana? Kalau saya dari kecil diajari cara berpikirnya itu gini. Untung kok kita yang beli, kok bukan orang lain. Jadi apakah kita merasa dirugikan? Enggak ya. Jangan pernah merasa dirugikan. Terus harus jadi berkat. Ya mungkin dia yang jual itu mungkin waktu itu agak tidak pas ya. Kok untung kena saya, kok tidak kena orang lain. Jadi pikirannya akan gitu terus. Isinya nanti apa? Syukur terus. Syukur lawannya apa? Sambat. Ayo sekarang kita dicek, sambat atau syukur. Waduh rek kebujuk. Bukan, itu bukan kebujuk ya. Ya malam itu penjualnya lagi butuh uang segitu, lagi kita yang jadi berkat ya. Seperti contohnya waktu di belakangnya rumah Vindo ada api ya, anak-anak ini manggil PMK ya. Ya PMK-nya gratis, tapi karena kemurahan Tuhan kita juga bagi-bagi berkat. Apakah kita merasa dirugikan? Itu kita bisa berpikir mungkin bapaknya itu lagi perlu saat itu ya. Jadi kita itu bisa berpikir pakai cara pandang firman. Standarnya itu Alkitab. Itu artinya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, itu artinya seperti itu ya. 1 mil jalan 2 mil diminta baju dikasih jubah, itu artinya seperti itu dalam praktek sehari-hari. Jadi bukan hanya pinter teori, tapi isinya tiap hari cuman sambat, ngersulo, kepingin ini, kepingin itu. Nanti kalau kita sudah penuh, kita tidak ada keinginan lagi. Mazmur 23 ayat 1, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahasa aslinya itu adalah aku sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi. Gandeng dengan Mazmur 73 ayat 25, hanya Engkau yang kuingini di bumi, hanya Engkau, hanya firman. Haleluya. Terus nak, ini tadi nyambung terus ya, tadi ditangkap seberapa banyak kita bisa nangkap, kita harus tetap setia. Ini kalau kita terus benar, kita itu jadi orang yang tetap setia. Setia, syukur, sejahtera. Terus Yesaya 26, masih 26 ayat 2, naik ke atas ya. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Apa itu benar? Benar itu bicara firman. Kita ini sudah dibenarkan, bukan benar dengan diri sendiri. Barusan kita merayakan Natal. Natal itu Tuhan datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Kita yang berdosa dibenarkan karena kasih karunia. Efesus 2:8, 2 Timotius 1:9, Titus 3 ayat 5 itu kasih karunia kita dibenarkan. Ya, orang yang dibenarkan tandanya apa? Orang itu akan tetap setia. Tetap setia, tandanya orang yang dibenarkan. Kasih karunia Allah nyertai itu artinya bekerja lebih keras. 1 Korintus 15 ayat 10, cara kerjanya beda dengan orang lain. Cara semuanya itu beda. Kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Seperti waktu saya kerja di pabrik jam itu ya. Waktu ada pengiriman baterai 1 kontainer ya, kasih bonus seperti itu, saya bilang bonusnya masuk ke pabrik aja ya.
Karena saya juga sudah dibayari pabrik ya. Orangnya sampai heran, Bu, ibu ini yang punya pabrik lah ya. Sampai dipikir kita itu yang punya pabrik. Di mana-mana kita kerjanya itu beda. Haleluya, haleluya. Mari kita terus jadi orang yang tetap setia. Ayatnya lagi 2 Timotius 4 ayat 7, tetap setia. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi hidup itu pertandingan. Pertandingan, saya ingatkan, pertandingan itu ada jalurnya. Ada orang yang lari ya, ikut pertandingan lari tapi bukan di jalurnya. Dia buat jalur sendiri. Terus dia menang, dia bilang, loh aku sudah menang. Ya tidak diakui, yang harus ada di jalurnya, jalur kasih karunia. Jadi sebaik-baiknya orang, kalau dia tidak menerima kasih karunia, dia merasa kebaikannya sendiri, seperti Ayub contohnya. Ayub itu sudah dipuji Tuhan, segalanya bagus, tapi Ayub itu harus tetap menerima kasih karunia. Akhirnya keluar Ayub 14 ayat 5, Ayub 42 ayat 2. Ya. Haleluya. Akhirnya keluar seperti itu ayatnya, sampai tahu bahwa aku tahu bahwa tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Haleluya. Jadi kita bisa tahu ya, ini aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, harus di jalurnya. Jangan bilang, Bu Henry saya juga sudah kerja keras kok, nolong ini nolong itu, tapi karpe dewe, bukan kehendak Tuhan. Tidak bisa ya, harus dalam kehendak Tuhan. Jadi jangan nyari salib sendiri. Haleluya, semua sudah diatur Tuhan. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. 3 lagi, apa 3 itu? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, pertandingan iman yang baik. Baik itu selalu ketemu baik, selalu ingat apa? Baik itu Roh Kudus. Dalam pimpinan Roh Kudus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir sampai akhir ya. Kalau ada yang tanya, Henry kok tidak selesai masalahnya? Tunggu sampai garis akhir. Kalau belum selesai masalahnya, berarti Tuhan itu masih punya rencana, masih dalam proses yang luar biasa ya. Dan aku telah memelihara iman. 3 ya, memelihara. Caranya memelihara iman, imannya itu dikasih makan. Makanannya iman itu namanya firman. Iman tumbuh dari firman, firman itu roh, sehingga kita bisa dipimpin oleh roh. Gabung semua. Semua nanti ketemunya kasih karunia. Terus masuk dulu Kisah 20:24. Tetap setia ya, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Orang yang tetap setia itu tidak bingung dengan nyawanya sendiri. Ini firman yang bilang ya. Haleluya. Saat kita tidak memikirkan diri sendiri, saat itu Tuhan memikirkan kehidupan kita. Ini kunci. Tapi kalau kita terus hanya memikirkan diri sendiri, kita akhirnya malah tidak dapat apa-apa ya. Hidup itu kuncinya itu memikirkan firman. Kita sudah belajar kan, memikirkan firman waktu nomor 31. Waktu Petrus bilang sama Tuhan, Tuhan jangan sampai engkau menderita. Waktu Tuhan bilang bahwa dia harus menderita, Tuhan bilang apa? Minggir iblis ya. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Itu artinya meterai Allah. Apa artinya meterai Allah? Meterai Allah itu didahi. Kita tidak terus hanya membicarakan meterai Allah, tapi yang kita pikirkan diri kita sendiri. Itu pasti tidak ada meterai Allah. Saat kita ditebus itu satu paket. Meterai Roh Kudus, meterai Allah, semua ada. Haleluya. Semua kita lewati sampai kita ada tabut di hati kita.
Tabut itu sekarang sudah di kerajaan Allah, dicari ya. Ini semua kan dari emas ya. Waktu perang itu dibuat jarahan. Orang-orang sudah menemukan pelita, meja roti itu sudah ketemu ya. Mesbah dupa semuanya ketemu. Mereka cari yang namanya peti perjanjian. Padahal kalau mereka baca Alkitab, mereka tahu di Wahyu 11 ya, kita sudah belajar minggu lalu bahwa tabut itu sekarang ada di sorga, naik ke sorga. Shekinah glory. Kita bisa merasakan saat kita menyembah Dia, tidak memikirkan diri kita, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Ini kesaksian kita, Injil kasih karunia Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi yang ditugaskan kita itu bukan orang cari hal-hal yang besar, yang ada di sekitar kita. Kasih sesama, bahasa aslinya kasih tetangga. Kita sama tetangga itu bagaimana? Apakah kita meningkat, hubungan kita jadi lebih hari lebih manis ya? Saya sama sekitar ini sekarang setiap hari hubungannya itu semakin manis. Bukan di mana-mana itu cari geger, cari masalah. Tumbuh semakin manis, bertumbuh. Haleluya. Terus nak, God is with you every day. Apakah kita merasakan bahwa Dia menyertai kita setiap hari? God itu Allah, firman. Berjalan bersama Allah itu berjalan bersama firman. Melihat Allah itu artinya melihat firman. Apa Allah itu? Ya firman ya. Jangan mikir hal-hal, wah aku belum kelihatan Allah. Nggak usah mikir yang sulit-sulit. Kehidupan kita sehari-hari, kita bisa melihat Allah di orang-orang yang kita jumpai. Mereka orang-orang yang dikasihi Allah. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah. Bapak Gembala suka gabung dengan 1 Yohanes 3 ayat 16. Itu semua bukan teori ya. Itu semua harus praktek kehidupan. Bukan masalah yang besar-besar. Dalam hal semuanya, dalam hal kita harus adil dengan siapapun juga. Cara kita mendengarkan, cara kita mengasihi. Haleluya. Bukan hal yang muluk-muluk, bukan sampai menyerahkan nyawa sampai terus menyerah. Yang sepele, hal-hal kecil-kecil sehari-hari. Kalau ke pasar, orang-orang yang kita jumpai di pasar, setiap orang yang kita jumpai. Yohanes 1:14. Masih ingat Ratu Elizabeth ya? Sekarang sudah meninggal ya. Ratu Elizabeth ini cuma pegang satu ayat ini. Yohanes 1 ayat 14 ini. Dan dia bisa memerintah, dan rumah tangganya bukan tanpa badai ya. Rumah tangganya juga banyak badai. Tapi dia bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Perhatikan. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini sama dengan Matius 1:23. Yohanes 1:14 ini juga Immanuel, sama dengan Matius 28 ayat 20. Ketahuilah bahwa Dia, firman itu menyertai sampai kepada akhir zaman, sampai nanti kita pulang ke sorga ya. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan Allah. Melihat Allah itu melihat kemuliaan Allah, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Lah ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini. Dan kita berjalan dari kasih karunia kepada kasih karunia, itu ayat 16 Yohanes 1. Yohanes 1 itu ya, mulai ayat 1, firman itu Allah. Ayat 12, kita itu jadi anak Allah. Saat kita percaya kita jadi anak Allah, itu satu paket. Anak Allah mengabdi kepada Allah, terus satu paket.
Terus ayat 14 dia menyertai sampai ayat 16 kita bertumbuh dari kasih karunia kepada kasih karunia. Terus baca firman ya. Dan firman itu akan terus nyambung. Terus nak, dia memegang tangan kita hari ini. Holding, ada ing-nya ya. God is holding, firman lagi. Your hand today, hari ini, waktu kita itu cuma hari ini. Yesaya 4:32, gampang hafalnya. Gimana? 4:32. Turun ya, 4:32. 43 ayat 2. Ini penyertaan yang luar biasa. Perhatikan gambar-gambarnya ya. Ini sudah dipilihkan Vindo gambar-gambarnya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku pasti menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, tidak akan, never, tidak akan hanyut ya. Ibrani 2 ayat 1, tidak hanyut di bawah arus. Kita bisa memperhatikan, kita bisa mendengarkan, itu juga anugerah, semua anugerah ya. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Penyertaan yang sempurna di jam-jam terakhir tahun 23. Sebentar kita masuk tahun 24. Waktu mau masuk tahun 23 berita macam-macam. Saat ini kita hampir menyelesaikan tahun 23 dalam perlindungan yang luar biasa. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Kesusahan dunia macam-macam tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tetap bersyukur apapun yang kita hadapi. Syukur itu kunci. Kuncinya hanya satu, syukur. Jangan sambat. Ya, jangan sambat. Apapun yang terjadi, syukur ya. Sudah tidak ada kata-kata keluhan ya. Anak-anak saya tuh sampai hafal caranya mamanya yang jawab ya. Cucu saya juga kalau lihat HP hafal. Mak selalu jawabnya puji Tuhan ya. Apapun yang terjadi, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Glory. Terus ya, God is good all the time. Sebentar saya serahkan Pak Hendy. Kita lihat ayat-ayatnya, kita selesaikan. Mazmur 73 ayat 25 tadi sudah saya sebutkan. Ini sama dengan Mazmur 23 ayat 1. Aku tak akan kekurangan, aku tidak pengen apa-apa. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Kalimat ini dibaca sama-sama yuk. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Lagi sekali ya. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Haleluya. Jangan cuma teori ya, sampai jadi praktek. Engkau itu firman ya. Saat firman memenuhi kita, yang lainnya itu akan bekerja sesuai dengan firman. God is the ultimate problem solver. Dia akan menyelesaikan semua masalah. Masalah apapun, jangan lari ke sana ke sini. Ada masalah apapun, kita lari kepada Dia. Boleh nanti ditanya Bapak Gembala ya, Bu Henry waktu ngelondong itu panggil-panggil Bapak Gembala apa enggak? Ayo bangun, aku ngelondong ya. Waktu saya ngelondong, posisinya tuh enggak karu-karuannya. Ternyata suami saya lihat di punggung ini sempat memar juga ya, berarti ya lumayan. Yang namanya aloji ini saya baru tahu sampai putus ya. Berarti ya ketatap, yang sini ketatap itu cukup lumayan ya. Waktu ngep itu sempat nggak bisa apa-apa ya. Saat itu larinya kemana? Diam dulu, nggak usah bingung. Terus sambat apa bersyukur? Gelondong kok bersyukur Bu Henry ya. Saya sering dimarahi dengan saya sekarang sudah di sorga ya, lihat dari sorga ya. Kon niku ancane rada ngene Mbak ya. Oh gelondong kok bersyukur ya. Gelondong ya sambat ya.
Tuhan aku sembahyang kok gelondong sambat gitu apa bersyukur? Pasti Tuhan itu punya sesuatu ya. Apa yang Tuhan ingin bicarakan? Kita dengar. Saya selesaikan semua, baru selesai semua, sudah selesai. Saya baru cerita sama Bapak Gembala, tadi aku habis gelondong ya. Makanya Bapak Gembala tuh sering nggak percaya, pikirnya gelondong kok ngomongnya kok enak gitu ya, kok tenang-tenang gitu ya. Padahal ya lumayan ya. Katanya Bapak Gembala mujizat itu mah balung tua wis ndak putul kabeh ya, wong lainnya aja sampai putus ya. Tuhan tolong, lari kepada Tuhan. Ya ini ayatnya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah ini kalimat terakhir ini. Firman itu adalah Allah. Jadi melihat Allah itu melihat firman. Kalau tidak bekerja jangan makan. Kalau tidak percaya orang tidak bisa makan firman. Makanya kenapa kok orang tidak bisa makan firman? Tidak percaya. Iya tak bisa kerja tak firman ini. Firman itu bekerja ya. Manusia sering bilang ya tidak bisa, harus ini harus itu. Percaya itu bekerja ya. Mari kita terus sampai di selanjutnya Kejadian 5:24. Ini ayat hafalan saya mulai saya kecil ya. Saya waktu kecil baca Kejadian 1, 2, 3, 4, 5 5, 2, 4 ini saya hafalkan. Dan hanya ini kerinduan saya. Saya tidak pernah kepingin lainnya. Saya hanya rindu seperti ini. Coba lihat. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Walk with God, jalan sama Allah. Apa itu jalan sama Allah? Jalan sama Allah itu ternyata artinya adalah memakai setiap kesempatan untuk menjadi pendoa syafaat. Walk with Christ and treasure every opportunity to intercede. Jadi setiap detik itu kita pakai untuk mendoakan. Haleluya. Seperti waktu di Pancingan saya sempat ketemu dengan Pak Kiai yang punya tambak di desa PP sana. Saat dia menceritakan pengalamannya di Cakrabirawa, dia anggota Cakrabirawa ya, sudah sepuh bapaknya. Saat dia bercerita saya dengarkan, dan saya dengarkan itu tiap detik saya pakai untuk intercede. Apa intercede? Menaikkan doa syafaat. Tuhan, biarlah dia melihat kasih karunia yang Engkau tawarkan. Kenapa kok dia sampai sepuh itu dia masih hidup? Dia cerita berulang kali dia hampir meninggal ya. Tapi dia masih hidup, masih sempat bertemu dengan kasih karunia. Hidup kita itu harus membawa kasih karunia kemana saja kita ditaruh ya. Tidak usah bingung-bingung penginjilan skala besar macam-macam. Di mana saja kita ada, kita pakai untuk intercede ini. Work with Christ and treasure, menggunakan itu harta karun kita. Every opportunity to intercede, terus menaikkan doa syafaat. Seperti saya sekarang berdiri di sini, tidak hanya cuma ngomong. Saat ini saya terus menaikkan doa syafaat. Saya terus membawa semua jemaat ke hadapan Tuhan. Haleluya, bertumbuh. Terus sampai nanti bertumbuh. Saya sampai bilang sama suami saya, nanti di sorga kita akan ketemu banyak Bu ya. Setiap orang yang kenal saya, setiap mereka dibaptis, ketemu saya tuh ngomongnya gini, Mama Evindo ya, yang di sekolahan. Aku wis dibaptis. Dia tahu bahwa kerinduan saya hanya membawa semua datang kepada Tuhan. Mbah saya sampai telepon, nih aku wis nang gereja, aku wis dibaptis numpak truk ya. Aku longgo ngarep soalnya aku wis tuwek, dijonjong ambek sopere ya, di desa Trimo sana ya. Boleh saya juga bilang sebelum meninggal telepon ke saya, nih aku wis terima Yesus. Mereka bisa melihat bahwa kerinduan saya itu hanya membawa semua kepada Tuhan. Saya ingat bule saya ya, waktu dulu menikah itu kan hadiahnya bukan uang ya, hadiahnya kan barang-barang ya, zaman dulu ya, ada kereta kencana yang bagus untuk tempat perhiasan. Bule saya itu seneng ya, ini kita pek oleh, monggo ya. Apakah itu sesuatu yang sangat penting?
Untuk keselamatan itu tidak ada harganya. Selalu mengukurnya dengan keselamatan. Kita dengarkan perintah Tuhan bagaimana dan kita lakukan. Dan Tuhan akan terus memerintahkan. Saat dia sudah menerima Yesus, saya bilang puji Tuhan. Dia itu senang barang-barang gitu, ada bunga anggrek. Waktu saya menikah, mama saya belikan bunga anggrek hidup ya. Nih bunga anggreknya tak pek ya nih. Mari, dia tuh suka melihara bunga ya, jadi sama dia dirawat karena itu bunga hidup. Kadang saya ini suka dimarahi orang ya, dimarahi suami, orang tua, anak-anak juga marah. Mama ini kabeh-kabeh kok dikasih orang ya. Makanya saya tidak bawa apa-apa sekarang. Ya wis ini tok ya. Haleluya. Itu semua tidak ada artinya, hanya keselamatan yang kita pikirkan ya. Haleluya. Lalu ia tidak ada lagi, indah ya. Sebab ia telah apa? Diangkat oleh Allah. Jangan hanya memikirkan pengangkatan secara jasmani. Hidup yang terangkat. Bisa melihat dengan cara Tuhan melihat. He gives you peace because he is peace. Dia memberikan damai karena dia sendiri itu damai. Dia itu jalan kebenaran dan hidup, dia itu damai. Ayatnya sudah kita baca tadi, Yesaya 26:12, ya Tuhan Engkau pasti menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan Engkaulah yang melakukannya bagi kami. 2023 year in review, God is at work. Gampang ya. Sekalian belajar bahasa Inggris ya. Nanti biar jemaat GPPS Tromodo pinter Inggris semua. Cuman 4 kata gampang ya. God is at work, tanda seru. Ayo 4 ini dihafalkan. God is at work. Jangan khawatir, Allah yang akan bekerja di dalam kita. God is at work. At work. Dia bekerja. Kita tinggal mengikuti jalurnya. Haleluya. Saya serahkan Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat di akhir tahun 2023 ini ya. Terus berjalan dengan Tuhan ya. Kita tingkatkan iman percaya kita. Haleluya. Kita tingkatkan bagian yang harus kita lakukan ya. Tuhan punya bagian sendiri, kita juga diberi bagian untuk melakukannya ya. Ulangan 29 ayat 29 ya. Kalau kita mau melakukannya ya, nanti Tuhan beri kekuatan ya. Dia yang mengerjakan di dalam kita ya. Mungkin kalau saudara punya kerinduan untuk taat firman ya, yang selama tahun 23 ini rasanya tidak pernah dilakukan, tapi saudara ingin tapi tidak mampu ya. Biar tahun 24 ini saudara percaya nanti Tuhan itu bekerja. Loh, tahu-tahu saudara bisa melakukan dan saudara bisa heran, kok iso ya aku ya, misalnya mengampuni ya, nggak iso ngampuni, tahu-tahu kok bisa ngampuni karena saudara punya kerinduan, saudara punya keinginan tapi dagingnya berontak terus ya. Tapi kalau saudara mau berjuang seperti tadi Paulus berjuang sampai garis akhir, memelihara iman, nanti Allah yang bekerja. Filipi 2 ayat 12-13. Tahu-tahu kok bisa ya Tuhan? Nah, saudara bisa senang, bisa bangga. Berarti kalau satu ini bisa, nanti yang lain pasti bisa. Ya, memang iman itu kalau tidak mau ditumbuhkan mati. Iman saudara sampai tua percaya Yesus tapi tidak mau jalani, tidak mau maju, tidak mau tumbuh, lama-lama mati. Apalagi di akhir zaman ini bahaya sekali, kesulitan keuangan dan sebagainya. Lama-lama wis gak Tuhan-Tuhanan, bisa seperti itu. Jangan saudara pikir tidak bisa, bisa terjadi. Ya, sebab itu pelihara iman. Ya, seperti seorang ibu punya anak bayi baru lahir. Wis kon lahir ya tak lahirno, urip-urip dhewe iso. Bisa bayi itu hidup sendiri? Mati pasti. Nah, firman Allah itu seperti benih, ya, seperti orang mengandung benih itu, ya, dijaga, dipelihara.
Ya, ini saya beri sedikit contoh tentang Simpson. Waktu Simpson mau lahir, ibunya diberitahu sama malaikat, nanti kamu akan mengandung, ya, namanya Simpson. Kamu harus jaga diri, tidak boleh minum air anggur, tidak boleh ini, tidak boleh, rambutnya nanti jangan dipotong. Itu ditaati sama ibunya. Setelah lahir, Simpson jadi orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bahkan sampai tua, sampai mau menikah, Tuhan pakai ibunya untuk memelihara anak ini, memberitahu, menasehati, kamu jangan kawin dengan orang sembarangan, ya. Tapi Simpson tidak nurut. Akhirnya apa? Simpson yang celaka. Ya. Jadi orang tua itu bisa memelihara, menasihati kita, ya. Bahkan sampai menikah, ya. Vindo, Deon. Kalau ada kesempatan yang perlu ngomong, orang tua juga menasehati. Hati-hati loh pelayanan. Kalau dimintai tolong orang perempuan apalagi yang enggak karu-karuan, hati-hati loh. Ya, ini juga nasihati, ya, sama istrinya Deon. Ya. Bilangi Lia, kalau seperti ini sekali, 2 kali, 3 kali jangan diterus-teruskan. Bahaya, ya. Jadi sampai tua tetap menasehati. Ya. Itu menghidupi firman. Ya. Kalau kita menjalani, menghidupi firman kita, iman kita akan tumbuh, ya, menghidupi firman yang kita percayai. Bila tahun 24 nanti, ya, kita tingkatkan. Aku mau menghidupi firman, aku mau pelihara firman itu, ya. Tidak syukur iman, aku mau coba membuktikan sampai di mana, ya, kebenaran firman itu. Nah, nanti sudah akan bisa melihat, ya, Tuhan itu luar biasa. Ya, jangan sampai tidak ada kesaksian. Aku dari dulu sampai sekarang tuh ikut Tuhan, yo sing ngono-ngono ikut tok. Ya, tidak jadi berkat, ya kan? Tidak jadi berkat. Ya, tadi istri saya sudah menyaksikan macam-macam, ya, berkat-berkat Tuhan. Orang lain bisa melihat, ya. Seringkali ada ibu-ibu yang tidak punya anak, ya, minta bantu doa sama istri saya, ya. Bukan istri saya yang bisa, Tuhan yang di dalam istri saya yang mengerjakan, didemok, disembayangi. Lewat berapa bulan ada berita, puji Tuhan saya sudah mengandung dan macam-macam. Ya. Jadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, biarlah hari ini hari yang terakhir, minggu yang terakhir di tahun 23 kita ibadah, dan kita akan masuk 24, ya, minggu depan disertai perjamuan kudus. Mari kita awali dengan hidup yang baru bersama Yesus di dalam kemenangannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada akhir tahun 23 ini, di minggu yang terakhir. Tuhan, kami simpan dalam hati kami. Kami mau belajar melakukannya, Tuhan. Haleluya. Karena kami yakin dan percaya saat di tahun 24 kami harus melewati tantangan, rintangan, kesulitan, kesukaran. Seperti firman-Mu tadi sudah mengatakan, melewati air, melewati api, Tuhan tidak menghanguskan. Melewati air, Tuhan tidak menghanyutkan. Artinya Tuhan pelihara kami, menjaga, melindungi kami. Bahkan sebelum terjadi sesuatu, Tuhan sudah meluputkan. Haleluya, itulah jaminan dari Tuhan bagi orang-orang yang taat dan percaya. Tidak sampai kena, diluputkan lebih dulu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat mujizat Allah berlaku dalam kehidupan kami di tahun yang mendatang ini. Kami yakin dan percaya kalau kami mau taat firman Allah, melakukan kehendak Allah, haleluya, Tuhan pasti menjadi pembela kita, penolong kita. Terima kasih Tuhan, memelihara kehidupan kita. Apapun yang akan terjadi, anak Tuhan yang mau digembalakan dengan baik, firman Tuhan menjamin tidak akan kekurangan sesuatu pun, tidak haus akan perkara-perkara dunia ini. Cukup, terima kasih. Haleluya, Engkau mencukupi segala-galanya. Kami puas dengan Engkau. Hanya satu yang kuingini di bumi, yaitu Yesus, firman Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, berteraikan firman-Mu dalam hati kami masing-masing untuk boleh kami melakukannya dengan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, kembali ke rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan. Ke anak-anak yang juga saat ini liburan,
Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Tuhan berkati kami semua dengan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan segala korban persembahan yang dikorbankan, dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan, Engkau yang membalas berlipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, selamat tahun baru. Tuhan memberkati.